Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Menuju kualifikasi Piala Asia U23, Indonesia yang akan menghadapi Laos. Halo guys, selamat datang di episode spesial hari ini, di spesial Garuda Muda Update. Hari ini kita akan bahas laga perdana di mana kualifikasi Piala Asia U23 2025 ini, Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Timnas Laos U23 yang akan bertanding pada hari Rabu ini ya, 3 September 2025 di Sidoarjo pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung kita bahas, tapi sebelumnya berikan like dan subscribe untuk mendukung channel ini menuju 100.000 subscribers, agar juga Anda mendapatkan update dari kabar-kabar dari kita seputar Timnas Indonesia yang terbaru. Jangan lupa berikan kritik dan saran serta kritik kepada PSSI agar selalu on the track dalam memajukan Timnas Indonesia. Salam Garuda. Di awal kita udah bahas, nanti malam adalah pertandingan di mana Timnas U23 akan menghadapi Laos U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23. Di segmen pertama ini kita akan mengupas bagaimana kata dari Gerald Van den Berg. Pertama kita fokus pada seorang pelatih, karena pelatih lah yang mau menguasai yang namanya skema. Skuad itu mau bermain seperti apa, di formasi apa, siapa-siapa yang akan dimainkan, itu adalah kewenangan dari seorang pelatih Gerald Van den Berg. Dia adalah nakoda. Van den Berg dengan tegas mengatakan menang itu adalah harga mati setiap pertandingan, termasuk melawan Laos. Ini wajib dimenangkan. Gerald Van den Berg juga menyamakan atmosfer grup J ini seperti Liga Champion. Untuk menjadi juara, ya, juara grup, Indonesia harus mengalahkan siapapun. Laos, Macau, bahkan Korea Selatan. Tidak ada pertandingan yang ringan dalam grup J di kualifikasi Piala Asia U23. Ia juga mewanti-wanti pada skuad U23. Rekor bagus di Gelora Delta ini oke, tapi jangan terlena. Fokus itu lebih penting ketimbang kita berbicara tentang rekor kita saat U23 bermain di Gelora Bung Tomo. Karena kekalahan 0-1 atas Vietnam di final Piala AFF itu jadi pelajaran agar mereka ini lebih tajam di depan gawang saat menghadapi Laos, Macau, dan juga Korea Selatan. Jadi tampaknya Gerald Van den Berg ini nggak main-main saat ini ya. Untuk prediksi starting 11 pada nanti malam, siapa-siapa aja yang akan dimainkan. Oke, kita akan bahas dari sosok kiper. Mungkin yang akan dimainkan sebagai starting line up ya, itu adalah Cahya Supriyadi karena dia mainnya bagus. Kemudian di wingback kanan ada Dion Mark sebagai seorang pemain yang di NEC Nijmegen. Kemudian di wingback kiri ada Doni Tri Pamungkas. Sementara di back tengah itu ada dua orang, Kadek Arel dan juga Kakang Rudianto, pemain Persib ini dan juga Bali United. Di gelandang kita punya komposisi yang kuat di sini. Di Brigger ya sebagai penghancur serangan ada Tony Firmansyah yang akan membantu di tengah, ada juga Robi Darwis sebagai pengatur serangan, Arhan Fikri sebagai penghancur serangan dari Timnas Indonesia, dan di depan kita ada 3. Yang pertama winger dan juga striker.
Rahmat Arjuna di kiri, Raihan Hanan di kanan. Kemudian Jen Shraven akan mengisi posisi striker. Sayangnya absennya beberapa pemain ya. Ada Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand karena mereka Marcelino Ferdinand dipanggil ke timnas senior, sedangkan Ivar Jenner masa pemulihan cedera. Dan juga keterlambatan dari pendaftaran Mauro Zylstra. Ini sedikit mengurangi kedalaman skuad timnas U23 Indonesia. Bukan Gerald Van den Berg ketika dia mempunyai kedalaman skuad yang tidak terlalu bagus ya. Karena Gerald Van den Berg itu peluang menang besar itu bisa atau enggak ya, kalau kita melihat peluang dari Gerald Van den Berg. Rekor historis positif Indonesia sering unggul telak atas Laos, termasuk di SEA Games 2019 kita menang 4-0. Laos belum terlalu konsisten di level regional. Beberapa hasil buruk mereka tunjukkan di Piala AFF U23. Prediksi banyak menyebut minimal kemenangan dengan margin 3 gol kemungkinan besar akan diraih oleh timnas Indonesia. Dan di akhir kesimpulan adalah ya, duel nanti malam pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ini sangat penting. Gerald Van den Berg telah membakar semangat dengan mental menang, tetap menang. Formasi dan starting 11 yang solid sudah terbentuk. Dan tren positif lawan Laos ada di pihak Indonesia. Meskipun sekali lagi di awal kita tidak boleh terlena dengan tren positif pada masa yang lalu. Jadi bersiaplah untuk kemenangan yang meyakinkan. Demikian tadi perjumpaan kita di seputar perbincangan tentang timnas U23 yang nanti malam pukul 19.30 akan menghadapi Laos dalam kualifikasi Piala Asia U23. Jangan lupa berikan like dan komen serta bagikan konten ini agar kamu juga sering mendapatkan update dari apa yang kita bahas setiap hari. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semangat merah putih, satukan rasa dan pikiran kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ciao.